Pengoperasian transaksi online. Di zaman serba internet, hampir semua kegiatan yang dahulu dilakukan secara bertatap muka, kini jadi lebih mudah dengan dilakukan secara online, baik melalui komputer, laptop, tablet, ataupun smartphone. Transaksi secara online memang telah memberikan berbagai perkembangan baru dalam dunia perekonomian. Perkembangan tersebut sangat terlihat terutama pada munculnya berbagai cara pembayaran yang baru, yang lebih aman, mudah, dan efisien. Pengertian transaksi online. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Sedangkan online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transaksi online adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara online melalui media internet. Tidak ada perjumpaan langsung atau pertemuan antara pembeli dan penjual. Contoh transaksi online. Yang pertama, PayPal. PayPal adalah salah satu alat pembayaran menggunakan internet yang terbanyak digunakan di dunia dan teraman. Pengguna internet dapat membeli barang di eBay, lisensi software original, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi atau sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal lain di seluruh dunia, dan banyak fungsi lainnya. PayPal seperti rekening bank. Pertama, Anda membuat akun, lalu mengisi akun tersebut dengan dana dari kartu kredit yang dapat diterima PayPal, dan Anda sudah dapat menggunakan akun PayPal untuk bertransaksi. Yang kedua, Money Broker. Money Broker merupakan jasa pengiriman uang termurah dan tercepat yang direkomendasikan di Eropa. Uang akan dikirim via email dan sampai saat itu juga. Biaya relatif murah, cuma 2 euro. Manfaat transaksi online. Yang pertama, meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Transaksi online adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebih, dan lain-lain tidak perlu terjadi. Yang ketiga, melebarkan jangkauan atau global reach. Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu, karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem transaksi online menyediakan informasi secara lengkap, dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkan. Yang kelima, meningkatkan supply management. Transaksi online menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia. Sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut, maka sistem supply management yang baik harus ditingkatkan. Yang keenam, pendek waktu produksi. Pada suatu perusahaan yang terdiri atas berbagai divisi atau sebuah distributor, di mana dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual, apabila kehabisan barang dapat memesannya setiap waktu karena online, serta akan lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram dalam komputer. Regulasi atau undang-undang ITE. Informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Tujuan penerapan Undang-Undang ITE. Pemanfaatan teknologi
Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Materi Undang-Undang ITE secara umum terdiri dari dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.